Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah diundang oleh Warta Bromo untuk ikut nimbrung bincang-bincang kaitannya dengan pilkada ini. Bapak sekalian, dengan materi yang terakhir ini tahap kedua ini ya, tahap kedua, debat yang kedua. Bagaimana memajukan Kota Pasuruan dan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan. Saya mencoba melihat itu aja ya di aspek itu. Saya tidak sampai ke yang lain-lain. Yang pertama, alhamdulillah, perbincangan debat malam itu tidak sampai muncul politik identitas, alhamdulillah. Jadi yang bisa saya saksikan memang menggambarkan kapabilitas dari paslon 1 dan paslon 2. Debat publik ini memang harapannya adalah memberikan pencerahan kepada publik terkait dengan calonnya, dengan dua paslon itu seperti apa. Dengan harapan kita semua warga Pasuruan memilihnya itu berdasarkan rasionalitas, ya, berdasarkan rasionalitas demi kemajuan Kota Pasuruan. Pertimbangannya adalah ke sana. Kalau dilihat dari paparan visi misi program yang ditawarkan oleh kedua paslon tadi malam itu, tidak ada yang dari kedua paslon itu yang out of the box. Jadi hanya menguatkan, mengembangkan dari program-program yang selama ini sudah ada. Misalnya kaitannya dengan wisata religi, kemudian pengembangan wilayah bahari, UMKM, bidang pendidikan, kesehatan. Itu semua sudah ada program-program yang lalu, hanya dipertajam. Belum ada sesuatu yang ditawarkan yang baru dari kedua paslon. Ini kaitannya dengan program-program yang ditawarkan. Tapi memang itu program yang dua-duanya adalah sesuai dengan visi misinya, dan kedua-duanya visi misinya tidak jauh berbeda. Kalau kita cermati substansinya itu tidak jauh berbeda. Kemudian berikutnya kaitannya dengan bagaimana penampilan tadi malam, ya, itu kalau kita nilai dari kontennya, isinya, substansinya itu tadi tidak jauh berbeda dan hanya mempertajam dari apa yang sudah jalan selama ini, program-program yang ada. Bagi paslon 1, untuk penampilan tadi malam itu lebih mengarah kepada selain program-programnya, juga dimunculkan koreksi-koreksi, ya. Koreksi-koreksi yang terhadap kinerja selama ini, kinerja pemerintahan selama ini, sehingga muncul terkait dengan opini hasil audit, ya. Kemudian muncul persoalan yang diangkat silpa, kemudian serapan anggaran, RT RW, itu adalah koreksi-koreksi yang disampaikan oleh paslon 1, dan itu sesuatu yang wajar untuk mengajak kepada publik tentang bagaimana kinerja pemerintahan selama ini. Nah, kemudian bagaimana tanggapan terhadap paslon 1 oleh paslon 2? Nah, paslon 2
kedua juga mengoreksi jawaban-jawaban yang menarik itu, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh paslon 1. Dikoreksi, bahkan kalau ibarat sepak bola ada serangan balik kaitannya dengan audit, opini audit di provinsi itu juga tidak selalu WTP misalnya. Nah itu hal-hal yang muncul tadi malam yang berdasarkan pengamatan saya seperti itu. Hanya Bapak sekalian, prosesnya memang begitu cepat. Kalau kita lihat jawaban pertanyaan disampaikan kelihatan sekali kapasitas masing-masing. Ya, kapasitas masing-masing. Kalau ini tujuannya adalah pencerahan bagi masyarakat kita, maka hanya sekelompok orang kecil yang sebetulnya bisa mengikuti. Karena bahasa-bahasa yang dipakai kedua paslon ini bahasanya cukup tinggi, jadi masyarakat awam barangkali sulit mengikuti, menerjemahkan apa yang disampaikan. Ini dua-duanya itu. Sehingga mungkin itu karena dikejar-kejar waktu juga, ya, dikejar-kejar waktu. Oke. Tetapi yang perlu diketahui bahwa harapannya adalah publik yang sebagian besar masyarakat kita itu juga perlu dengan bahasa-bahasa yang merakyat, bahasa-bahasa yang merakyat yang bisa dikonsumsi, bisa diterjemahkan pikiran dari ide-ide dari paslon itu. Nah, karena begitu cepatnya, maka itu hanya orang-orang yang tertentu aja yang bisa mengikuti. Nah, kalau sasarannya adalah jangan-jangan ini debat publik itu hanya sebagai tahapan pilkada saja, yang sebetulnya kurang efektif untuk pencerahan masyarakat. Saya mencoba survei ini tadi pagi, Oke. Dari survei saya itu nama-nama yang ada di HP saya. Ya, nonton atau tidak nonton, itu aja pertanyaan saya. Saya mencoba survei bagaimana gairah warga Pasuruan terhadap pilkada, khususnya tahapan debat publik. Mereka tertarik apa tidak untuk terlibat di dalamnya. Ada 63 orang yang saya coba kirim pesan untuk saya tanya apakah nonton atau tidak nonton, itu aja pertanyaannya. Dari 63 yang merespon 23. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. 21 yang menjawab tidak menonton debat publik itu. Hanya 2 yang nonton, dan 2 itu pun nggak jangkep. Nggak nyimak full. Hanya di awal, terus ada yang di akhir. Nah, jadi nggak utuh. Tapi ada 2 orang yang melihat. Artinya kalau di persentase, kalau mencoba itu ini tingkat kebenarannya untuk digeneralisasi memang saya tidak menganjurkan itu. Tetapi kalau mencoba itu gambaran masyarakat Pasuruan misalnya, 91% itu tidak menonton. Ya, 91,3%. Nah, artinya apa? Berarti tidak efektif itu debat publik itu untuk mencerahkan masyarakat. Barangkali ada cara-cara yang lain bagaimana supaya masyarakat ini responnya bagus terhadap tahapan debat publik. Makanya di debat. Ya, bagaimana mengkondisikan supaya masyarakat itu bisa terlibat, bisa nonton, sehingga tujuan KPU itu bisa tercapai. Ya, menarik. Mungkin bisa dilanjut nanti itu, Pak. Ya,
Oke, barangkali itu Nah, dulu itu. Pak. Iya.